warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, senang sekali rasanya pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN, di mana kita akan melanjutkan materi tentang memaknai peraturan undang-undang. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak, Siapa? Nabila Pak, Alasannya apa? sakit Pak. Ada. Oke anak-anakku sekalian, kita doakan semoga Nabila cepat Sembuh. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan bangkunya dirapikan terlebih dahulu agar belajarnya jadi nyaman dan tenang. Oke, selanjutnya seperti biasa, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menanamkan rasa cinta tanah air di dalam diri kita. Sampai akhir menutup mata. Undang-Undang Dasar 1945, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silahkan, Pati. Undang-Undang Dasar ada 3, yaitu 1. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar. 2. Sebagai pengatur bagaimana penguasaan negara dibagi dan dilaksanakan. 3. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara. Silahkan Uswatun. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, dan DPD, dilengkapi dengan naskah akademik. Apabila disetujui, maka disahkan Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih Uswatun. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak, Silakan Dwi. apabila musyawarah tidak tercapai, maka diambil dengan suara terbanyak. Ya, terima kasih Dwi. Ada lagi anak-anak atau pihak-pihak yang terkait? Baik anak-anakku, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, nah tujuan itu apa? Hal yang akan dicapai. Nah, undang-undang itu ada yang tertinggi dan ada yang terendah sampai yang terendah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memerinci proses pembuatan peraturan undang-undang dengan benar. Artinya setelah materi nanti Bapak tayangkan, kalian sudah membuat undang-undang. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang contoh sikap sesuai perundang-undangan dengan kenyataannya kalian terlambat. Nah itu nggak boleh. Undang-undang yang telah dibuat harus disikapi dengan benar. Presiden, ada yang jadi MPR dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai generasi yang hidup di zaman milenial, kalian harus peka terhadap perkembangan zaman. Nah, bayangkan di zaman sekarang kalian hidup sangat bergantung dengan teknologi. Nah, yang nggak terbatas, yang bebas. Nah, kalian harus peka, jangan hanya gunakan teknologi untuk main game, karena kalian adalah penentu masa depan bangsa ini. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Ya, terima kasih. Presiden nggak boleh sewenang-wenang menetapkan perpu. Harus ada persetujuan dari DPR. Dan yang terakhir, apabila perpu mendapat persetujuan DPR, perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, lihat nih, di mana peraturan daerah dikatakan konun. Selanjutnya yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. Silahkan, siapa yang bisa baca? Silahkan Tiara. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Ya, terima kasih Tiara. Kita lihat contohnya. Negara Republik Indonesia. TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Pengganti undang-undang disikat dengan Perpu. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten. Bertanya kepada kalian, yang pertama, apa yang mengatasi permasalahan tumpang tindih dan peraturan perundangan? Itu dibahas oleh kelompok A dan C. Ya, mana kelompok A? Ya, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kita bagi ini petunjuk dari Bapak. Nah, selanjutnya ini kelompok B. Masalahnya tulis tadi. Masalah. Yang cari solusi memanjat sudah hari kita pasti yang bersih dia kemajuan Dari adat-adat yang beragam di Indonesia agar jadi satu. Nah, jadi ketika norma hukum itu tidak ada, maka seluruh Indonesia itu akan berbeda-beda hukumnya satu dengan tempat lain. Nah, untuk menyeragamkan aturan dalam sebuah negara dibuatlah norma hukum. Kalau kayak kita suku Gayo, suku Jawa itu beda aturan hukum. Tapi dengan adanya norma hukum, aturan hukum Indonesia negara hukum, maka aturan itu tanpa memandang suku apapun. Nah, jadi satu aturan yang suku apapun yang melanggar kita. saja dulu. Iya, sini saja. Silakan, ayo. Dapat tuh. Dapat. Kau nyari apa nih? Nyari masalah kan? Nyari masalah. Ya, dulu artikelnya harus dicantik. Iya, Pak. Sehingga cari solusinya. Nanti kan udah yang tulis tuh, kasih ke aku kayak gitu. Aku yang tulis lagi saling melangkut ya. Terus kini kita cari sama-sama juga kita sudah gitu. Oke, baiklah anak-anakku. Sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok A. Siapa yang ingin membacakan? Silakan tulis. Sebenarnya lebih mudah, efisien, dan efisien dikerjakan. Dan solusi dari kelompok kami adalah pemangku kepentingan dalam pendekatan dan sangat pragmatis, orientasi pembicaraan tidak lebih dari akomodasi kebutuhan jangka pendek dan memberi legitimasi dalam pembentukan peraturan Artikel permasalahan perundang-undang dan strategi mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Adapun masalahnya adalah 1. Pemahaman pragmatis terhadap konstitusi melahirkan peraturan-peraturan yang berdimensi normatif kering dan kaku. 2. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat bertentangan bahkan menghancurkan undang-undang dasar yang ada dan juga tumpang tindih antara peraturan yang tinggi dengan di bawah. Dan penyebabnya adalah tidak jelinya para pembuat peraturan dalam menelaah peraturan yang ada dan beranggapan aturan yang dibuatnya sudah sesuai padahal belum. 2. Cara berpikir yang monoton atau berarah tanpa menghiraukan kondisi terkini yang ada pada kenyataan. Dan solusi dari kelompok kami adalah kembalikan fungsi peraturan undang-undang itu kepada urutan yang sesuai dan harus lebih jeli dalam menyusun undang-undang dasar. Saya dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun judulnya tentang artikel Menkumham mengungkap penyebab banyak undang-undang yang masih tumpang tindih urusan rumah tangga. Antaranya para pembuat undang-undang ditambah dengan tekanan dari luar, sehingga terjadi kebingungan dalam menyusun undang-undang. Dan solusi dari kelompok kami adalah harus dilaksanakan revitalisasi hukum sinkronisasi dan pemenahan aparat hukum beserta aturannya. Di samping itu harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang budaya sadar hukum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nilai apa yang dapat kalian ambil? Siapa bisa? Silakan Tiara. Nilai musyawarah bahwa menyusun peraturan itu tidak boleh dengan ego sendiri. Ya, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan tugas, kemudian tadi sebelumnya berdiskusi, kemudian melihat materi, kira-kira muatan pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Siapa yang bisa jawab? Silakan Manja. Dapat mengerti arti pengertian undang-undang dan urutan peraturan perundang-undangan. Ya, terima kasih Manja. Nah, dapat mengerti tentang peraturan perundang-undangan kali ini. Silakan Fikri. Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, letak urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, terima kasih Fikri. Sudah ada aturan yang mengatur tentang urutan peraturan yang tertinggi sampai yang rendah. Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian. Yang pertama, nggak boleh tinggal sholat. Nah, nggak boleh tinggal sholat. Sedekah juga jangan lupa zikir. Nah, kemudian yang kedua, taati dan patuh terhadap orang, jaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari 3M. Yang pertama, mencuci. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi. Kita bagi nanti siapa yang jadi DPR, siapa yang jadi presiden, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan praktikkan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundangan. Seperti Bapak bilang tadi, minggu depan anak-anakku sekalian, sekian pertemuan pada kali ini. Untuk memberkahi ilmu kita, menyelesaikan pembelajaran, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, semoga ilmunya bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengajar. Semoga ilmu yang kita pelajari sama-sama bisa tersampaikan dengan baik. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.